Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas mengenai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada masa tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu gelar untuk 4 pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi secara bahasa, khalifah artinya pengganti. Ar-Rasyidin artinya orang mendapatkan petunjuk. Secara istilah, pemimpin umat Islam yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga agama dan mengatur umat Islam pada saat itu. Siapa saja sih mereka? Kalau itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ciri penting dari kepemimpinannya adalah dipilih lewat musyawarah dan kesepakatan umat Islam, bukan karena ketahui musyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak untuk khalifah pada saat itu. Ini penting buat kita pahami dulu, adalah khalifah pertama dari 4 orang tadi. Yang kedua kita masuk adalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah yang bertepatan 8 Juni 632 Masehi. Beliau sakit 13 hari sebelumnya. Setelah Nabi wafat, muncul masalah besar, siapa yang akan memimpin umat Islam selanjutnya. Ada 2 kelompok yang muncul karena masa pertama itu adalah kaum Muhajirin. Mereka mengajukan Abu Bakar As-Siddiq, alasannya dia sahabat pertama Nabi yang ikut berjuang di awal dan pernah ditunjuk menjadi imam sholat sakit. Selanjutnya ada kaum Ansor yang mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Alasannya mereka Islam bisa berkembang, sehingga Islam dapat berkembang. Situasi sempat tegang, tapi Umar bin Khattab turun dan memberikan argumen, lalu membaiat Abu Bakar, diikuti dengan jadi perselisihan pun selesai dengan damai lewat musyawarah tadi. Nah, sistem khalifah ini disebut Rasyidin karena mengikuti Nabi dan para sahabat, yaitu kita bahas tentang biografi dan karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir dari kabilah Bani Taim, dan nasabnya bertemu dengan Nabi, dan kakeknya Murrah bin Ka'ab. Artinya yang sangat membenarkan, karena ia diberi gelar itu karena percaya tanpa ragu saat Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'rajnya. Siddiq ini adalah pertama itu rendah hati, kedua itu tegas dalam, ketiga itu bijaksana dan sabar. Zuhud, gak pernah pakai harta negara untuk kepentingan pribadi. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, meski menjabat cuma 2 tahun, Abu Bakar punya 3. Yang pertama, menumpas gerakan murtad dan perang Riddah, enggan membayar zakat, dan mengaku punya nabi baru seperti Musailamah al-Kadzdzab. Anggap perjanjian dengan Nabi sudah putus karena Nabi wafat. Kan seperti ini ya. Islam bisa pecah. Abu Bakar bersikeras kirim pasukan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Kedua, dan membukukan Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur karena terjadinya perang Riddah tadi, sehingga Umar khawatir kalau tidak segera dibukukan, Al-Quran ini bisa hilang dari peredaran para sahabat. Hasilnya jadi mushaf yang pertama setelah Abu Bakar wafat. Mushaf ini disimpan oleh Hafsah binti Umar itu mulai memperluas. Setelah kondisi dalam negara stabil, Abu Bakar melanjutkan rencana Nabi, yaitu mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid ke Suriah. Kesimpulan dari materi kita adalah
Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin hanya 2 tahun, tapi berhasil menjaga persatuan Islam dan menyelamatkan Al-Quran dan membuka jalan dakwah keluar Jazirah Arab. Gaya kepemimpinannya yang menjadi teladan, tegas, adil, rendah hati, sabar, selalu mengutamakan kepentingan persatuan umat Islam dibandingkan kepentingan dia.